Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat agar kita bisa membimbing anak didik kita. Nah, sahabat guru, pernah gak sih selama kita ngajar, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat anak didik kita? Pasti kita merasakan masih ada kurangnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya mengajar yang baik dan apa tips yang mengajar yang baik. Yuk, kita bahas sama-sama. Nah, ada 4 nih sahabat ciri mengajar yang baik. Yang pertama, kecakapan dalam membimbing belajar. Pokok utama dalam mengajar adalah membimbing dan menuntun pelajar dan mendorong mereka untuk mencapai hasil belajar. Bimbingan ini bersifat seperti saran, namun tidak bersifat seperti perintah atau memaksa. Yang kedua, ramah dan simpatik. Nah, yang satu ini sangat perlu diterapkan sebab dalam mengajar yang baik, guru mengerti bahwa anak didik mereka belum sepenuhnya matang dan paham bahwa mereka masih membutuhkan simpatik dan juga pertolongan. Karena itu, guru harus menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, suasana yang menyerupai keadaan di rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, merangsang pembelajaran. Yang kita ketahui bahwasanya lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang tersaring dan aktivitasnya itu aktivitas yang terarah. Ini menandakan bahwa guru yang baik akan memberikan rangsangan melalui pengajaran, dorongan, aktivitas, kritik, saran yang bersifat edukatif. Yang keempat, memberi kebebasan terhadap anak. Nah, kebebasan yang dimaksud dalam ini bukanlah kebebasan untuk bertindak semaunya, tanpa ada kaidah dan juga norma. Tetapi kebebasan di sini memberi bimbingan menurut pola-pola tujuan yang diinginkan anak. Anak tidak merasa tertekan karena tujuan yang ingin dicapai itu didasari sebagai tujuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari anak. Nah, setelah kita tahu ciri mengajar yang baik, selanjutnya ada sedikit tips dalam mengajar yang bisa sahabat guru terapkan agar mengajar kita tidak terkesan membosankan. Yuk simak. Yang pertama yaitu interaktif. Cobalah untuk memakai metode belajar yang interaktif dengan murid-murid. Nah, kita guru memang harus menguasai materi pelajaran yang akan diberikan pada anak muridnya. Tetapi, perkembangan anak juga harus kita pikirkan. Mereka akan banyak mempunyai rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Yang kedua, sesekali melakukan pembelajaran di luar kelas. Beberapa guru ada yang suka memakai metode ini, di mana murid-muridnya digiring ke luar kelas pada pagi hari, dan mereka belajar di luar kelas. Metode seperti ini dianggap akan kembali merefresh keadaan otak murid-murid kita yang telah setiap hari menerima pelajaran. Yang ketiga, lakukan variasi saat mengajar. Melakukan variasi dalam metode mengajar ternyata berpengaruh positif pada pemahaman murid-murid, sehingga dapat dibayangkan jika terjadi di kelas adalah hanya bicara saja dan mendengarkan tanpa ada bertanya, maka pemahaman pelajaran akan terasa hambar. Cobalah untuk membuat variasi ketika mengajar. Yang keempat, jangan berdiri seperti patung. Maksudnya, seorang guru sebaiknya bergerak ketika sedang mengajar. Tidak cuma berdiri di depan kelas saja atau hanya duduk di meja guru. Yang terakhir, siapkan materi dengan bentuk animasi. Dalam menyampaikan pelajaran kepada murid-murid, kita sebaiknya tidak menghabiskan waktu dengan membahas poin yang tidak penting. Siapkan poin-poin dari materi pelajaran dalam bentuk yang lebih menarik, seperti dalam bentuk animasi.
kita dapat menggunakan slide presentasi lewat PowerPoint. Buatlah beberapa slide tampilan materi pembelajaran dengan menyisipkan animasi yang bisa bergerak. Nah, mudah sekali kan sahabat tips yang sudah dijelaskan tadi. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.